ceritain kenapa lo bisa keluar dari pramugari. Oke, kenapa gue memutuskan untuk nggak lanjutin sebagai pramugari lagi, karena waktu itu posisinya gue masuk ke salah satu maskapai itu karena pas covid waktu itu. Jadi sebenarnya trainingnya sih sebelum covid ya, terus udah kayak gitu tiba-tiba covid gitulah, nggak lama dari gue training berapa bulan terus covid. Terus akhirnya ada gosip, bukan gosip sih, beneran terjadi gitu. Ada rumor, awalnya rumor dulu karena kan gini, gaji pramugari itu ada 3 kali gaji. Gaji pokok, terus gaji uang makan, pata ya kan, jatuhnya pata, terus sama gaji jam terbang gitu. Nah waktu itu tuh gaji pokok ya sama kayak kalian, kalau misalnya kalian kerja kantoran gitu-gitu tuh gaji pokok kayak misalnya 4 juta tergantung UMR ya. Nah itu kan ngikutin UMR di Tangerang, Banten ya, karena kan gue tinggal di Balaraja by the way. Nah terus gaji pokoknya itu ya 4 juta sekian gitu. Nah tapi ada rumor, bukan rumor lagi tapi udah terjadi sebenarnya pada saat pandemi itu. Jadi pada saat pandemi itu dipotong 1,8 apa berapa gitu dapetnya sih gaji pokoknya dipotong sampai 75%. Gue dapetnya intinya 1,8 apa 2 jutaan kurang lebih ya, gue lupa banget sumpah. Nah gaji pokok tuh dipotong sampai segitu gitu waktu pas gue kerja. Terus udah kayak gitu ditambah kan namanya pandemi, penerbangan tuh sepi gitu kan, jadi otomatis gaji-gaji yang lain juga menipis karena ya kita terbang sepi gitu. Karena untuk uang patah itu uang makan, uang makannya itu per jamnya 7.500 kalau di maskapai gue dulu. Terus untuk uang jam terbang gue dulu karena gue junior 30.500 kalau nggak salah, kalau nggak gue lupa ya 30.500, kecil banget ya per jamnya. Terus dulu tuh ada insentif, tapi sekarang tuh kata temen gue dengar udah nggak ada insentif gitu. Pokoknya insentif dulu kalau kita melakukan penerbangan itu dalam satu harinya itu 35.000. Contoh misalnya kayak lo dapat rute VV hari ini, VV tuh pulang pergi pulang pergi misalnya CGK Surabaya CGK lagi ya udah lo dapet tuh 35.000 gitu. Nah kalau misalnya untuk uang makan tuh dimulai dari lo sign on. Misalnya gini, lo jam 5 pagi lo udah sign on, ya udah lo dihitung tuh dari jam 5 pagi sampai lo sign off lo misalnya jam 7 malam. Ya balik lagi ke Cengkareng kan, sign off-nya di Cengkareng gitu kan. Nah udah lo dibayar 7.500 per jamnya, anggap gitulah maksudnya gitu kan. Nah kenapa gue memutuskan untuk resign, karena menurut gue kerjaannya berat, beresiko tinggi, taruhannya nyawa, tapi gajinya itu kecil pada saat pandemi. Ya gue nggak tahu sih kalau sekarang mungkin udah normal ya, karena kan udah nggak pandemi ya sebenarnya. Tapi tetap aja kalaupun normal tuh teman-teman gue pada kerja rodi, maksudnya kayak apa ya, kayak kerjanya harus capcay, which is capek gitu. Jadi gue kayak, aduh saya tidak suka pekerjaan yang capcay. Jadi waktu pas gue pandemi itu total gaji yang gue dapetin per bulannya udah 3 kali gaji ya. Ini udah di total 3 kali gaji waktu pandemi ya. Waktu pandemi gue dapet paling kecil 3,8, paling tinggi gue dapet 4,9. Tapi waktu itu gue dapet 4,9 cuma 2 kali. 2 kali selama gue terbang gue cuma dapet 2 kali karena bener-bener dikit banget rute penerbangannya. Terus selain itu juga senioritas. Ya gue tahu di mana-mana semuanya kerjaan tuh ada senioritasnya. Cuman senioritas di sana tuh kayak nggak make sense menurut gue. Jadi senioritas di sana tuh kayak kita nggak salah apa-apa kita harus bilang, Mbak mohon maaf, izin ya Mbak, saya ini. Gue capek kayak gitu. Ya, gue salah apa? Misalnya nih lu kayak lagi ngomong sama senior, tapi lu nggak ada ujung-ujung kayak ngomong Mbak gitu, kayak mereka tuh marah gitu, kayak kenapa kamu nggak manggil saya pakai kata mbak, kamu kenapa cuma ngomong iya doang gitu loh, ngerti gak sih? Terus gue juga pernah tuh gue masih inget banget gue berantem sama ID 04. Aduh, ID 04 tapi sekarang dia udah ganti ID, dia gantinya ID 13 jadinya. Nah kenapa dia bisa ganti ID, karena dicabut ininya apa, apa sih bahasanya, dicabut apa tuh, jadi dia tuh udah instruktur lah di salah satu maskapai itu. Terus udah gitu dicabut instrukturnya, license instrukturnya, terus ganti ID dia jadi ID 13. Itu sumpah senior terfreak ya menurut gue, karena dia tuh
marah sama gue perkara nggak dipuji cantik. Jadi dia tuh pas terbang sama dia tuh nanya sama gue kayak gini, kamu sama saya cantikan siapa mbak? Lah gue bingung ya, karena dia udah menua, which is udah umur sekitar 40 tahunan lebih, karena dia udah punya anak 2 kalau nggak salah. Terus udah keriput juga gitu loh. Ya gue dengan bukan polos sih, tapi ya gue dengan logika yang gue punya gitu, gue jawab cantikan saya mbak, gue jawab gitu. Salah ya gue. Terus dia kayak gitu, dia nanya lagi, kamu sama saya cantikan siapa mbak? Saya mbak, gue bilang gitu kan. Terus udah gitu dia bilang, kamu sama saya cantikan siapa mbak? Saya udah di umur begini, bla gitu lah intinya. Terus gue jawab, iya mbak. Oh, baru tuh gue oh lu minta dipuji, ngomong dong. Maksudnya kalau lu minta dipuji, maksudnya jangan kode-kode kayak gitu loh, maksud gue, ngerti kan? Ya lu ngomong aja kalau lu minta dipuji gitu. Dan lu tau apa, selama rute 5 hari itu gue berasa 5 tahun, karena gue dicecer sama senior itu gara-gara gue kagak muji dia gitu. Jadi dia kayak marah gitu sama gue deh. Terus dia mencari-cari kesalahan gue selama terbang. Pokoknya gue dicecer sama dia, padahal dia tuh nggak incas jadi SFA, enggak. Kan kalau misalnya yang incas jadi SFA, ya udahlah, kalau lu seenaknya sama gue ya udah nggak masalah gitu. Masalahnya dia cuma jadi cabin 2, FA2 gitu, FA2 di belakang kan. Soalnya kalau yang incas kan di depan tuh FA1 gitu kan. Dia cuma jadi cabin 2 doang, tapi dia mengatur segala penerbangan yang ada di situ. Sampai cabin 1-nya aja tuh takut sama dia gitu, gara-gara dia ID 04 dulunya. Walaupun pada saat itu pas kita terbang dia udah ID 13 itu. Cuman ya mungkin karena dia senior lama ya. Terus dia juga bilang katanya gue make upan tuh kayak pembantu muka gue, gara-gara make up gue tuh nggak menor, nggak mentereng gitu. Jadi gue tuh make up kan seadanya ya. Ntar deh gue kasih lihat deh foto muka gue pas make up kayak gimana. Terus gue pernah di make upin sama dia, gara-gara kata dia bilang kan make up kamu kayak pembantu gini-gini gitu lah. Terus gue di make upin sama dia kan. Lah gue jadi Deddy Kobuzer, mata gue sampai hitam banget, pakai eyeliner sampai ke sini, kata gue teh. Gue nggak ada fotonya sih pas itu, karena gue ya lihat diri gue sendiri aja gue udah ngakak banget. Terus dia bilang, kan gue nggak biasa ya buat di make upin sama orang. Gue tuh pertama kali di make upin sama orang cuma pas gue graduation doang, selebihnya gue nggak pernah gitu, apalagi di bagian mata. Nah dia tuh make upin gue di bagian mata juga kan. Terus gue kayak yang takut gitu, karena ya bukan apa-apa, karena nggak kebiasa. Terus gue takut kecolok kan. Nah terus dia ngomong gini, kamu kenapa sih, tenang aja, saya dulu MUA tahu, kata dia gitu. Gue rasa dia ada halu-halunya dah kan. Dia bilang dia MUA dulu kan. Nah, terus gue jawab aja, oh iya mbak, maaf ya mbak, cuman saya belum terbiasa aja mbak kalau di make upin sama orang, karena bagian mata saya tuh lumayan sensitif. Ya benar, emang mata gue sensitif soalnya. Terus gue juga takut gitu. Terus udah gitu tiba-tiba udahlah jadi tuh make upnya celing gitu kan. Nah pas jadi gue disuruh ngaca, kata dia, coba kamu lihat gimana kamu, cakep kan kamu? Ya mau gimana, gue bilang cakep lah. Padahal gue kan, terus akhirnya gue ke depan ya, cek cabin tuh gue ketemu sama SFA-nya tuh bilang kayak gini, ih kamu di make upin sama siapa? Sama mbak yang di belakang kan, gue menyebutnya sama mbak ini, gue gitu kan. Terus diketawain gara-gara gue muka gue kayak Deddy Kobuzer. Ini mata gue hitam semua, tau lah, nggak jelas, pokoknya intinya kayak gitu. Ya udah, gue daripada gue sengsara di sana ya kan, tujuan gue kerja, gue mau dapetin gaji biar gue kaya. Kenapa gue jadi mengabdi sama senior? Udah gitu aja sih, bye. Intinya kerja harus bersyukur emang, tapi kalau lingkungan lu toksik, ya buat apa dilanjutin gitu. Resign itu bukan memperburuk keadaan lu, tapi untuk membuat diri lu lebih berkembang gitu. Anjay. Bye.